Kalau menurut saya alhamdulillah. Jadi tugas para kiai dan para ulama itu ada sedikit terhandle. Dari Kesultanan Bulungan, Tanjung Selor, di kemajuan Jawa Barat dari gubernur ke masyarakat dengan kehadiran gubernur KDM, kita dukung untuk mendidik akhlak dan adab. Dari Kalimantan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, betul. Bapak Aing bahasa di medsos. Fenomena KDM di Kalimantan itu, apakah di sana itu dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari medsos ke medsos? Kita jaga budaya leluhur kita. Saya di sini termotivasi dari Kabupaten Tasikmalaya. Sekian puluh tahun saya mendambakan pemimpin yang peduli terhadap para pegiat seni dan budaya. Khususnya kami para budayawan. Terangkat marwahnya ya. Terangkat marwahnya, betul. Giring anak-anak yang nakal ke barak militer. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dan wasyukurillah ma'ba'ad. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Pahat Channel dimanapun berada, sebuah kehormatan buat saya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya. Saya tiba-tiba ada telepon, katanya saya sudah di bandara. Nah, inilah Bang Jai dari Kalimantan. Terus kemudian di tengah-tengah kita ada seorang pimpinan pondok pesantren yang tidak asing lagi di Pahat Channel. Dia siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Ustadz Ajengan Miftah. Nah, terus di samping kanan saya juga ada salah seorang kiai juga ya, tapi beliau gayanya seperti itu. Beliau berasal dari Tasikmalaya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian sahabat semuanya yang paling menarik buat saya ini yang dari Kalimantan nih, jauh-jauh. Beliau sengaja datang ke Jawa Barat itu pengen tahu katanya, seperti apa sih kinerja yang namanya Kang Deddy Mulyadi yang viral di media sosial, di media TikTok, televisi, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini Deddy Mulyadi menguasai platform media sosial. Dari berbagai platform itu, sangat luar biasa sekali. Makanya beliau datang jauh-jauh dari Kalimantan. Saya juga pengen tahu apa maksud tujuannya datang ke Jawa Barat kan gitu. Mari kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Silakan. Perkenalkan nama dan alamat Bang Jai. Ya. Komandan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan, nama saya Jai dari Kaltara, dari Kesultanan Bulungan, Tanjung Selor. Kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan tema maraknya pesatnya berita dari KDM. Jadi kemajuan Jawa Barat dari gubernur ke masyarakat itu bimbingan luar biasa. Jadi kita sebagai orang tua mencermati medsos bahwasanya anak generasi zaman sekarang ini cuma lahir, batinnya kosong. Maka dari itu orang tua dan sanak famili dan kerabat itu terkadang tidak bisa mengkontrol setiap hari anak-anaknya. Dengan kehadiran gubernur KDM, kita dukung untuk mendidik akhlak dan adab. Kita jaga budaya leluhur kita. Mungkin sekian dari saya, dari Tanjung Selor, Kesultanan Bulungan. Semoga wilayah Jawa Barat semakin istimewa Bersama KDM ya? bersama KDM. Ya. Enggak, izin saya mau bertanya nih. Iya. Terus jauh-jauh dari Kalimantan ke sini itu hanya sekedar mau ketemu KDM, atau kalau nggak dizatkan oleh Allah nggak ketemu sama KDM, apa mau lihat-lihat hasil daripada karya KDM atau bagaimana ini? Ya, kalau saya ingin bukan berarti melihat di medsos, saya ingin datang ke wilayah Jawa Barat ini dengan pesat maraknya di medsos itu. Alhamdulillah setelah saya datang banyak perubahan-perubahan tentang keremajaan ini yang khususnya masih sekolah, bimbingan orang tua dan bimbingan guru. Jadi benar-benar gitu, Jadi Kang sudah Haji.
sudah melihat ya? Sudah melihat di wilayah Ciamis, Tasik, dan wilayah Singaparna. Alhamdulillah. Yang dilihat apanya itu? Itu yang dilihat dengan satu, tidak ada jam sekolah di lintasan jalan itu anak-anak sekolah berkeliaran. Iya, itu betul itu. Karena kita harus benar-benar memantau dan mendidik anak bahwasanya generasi kita itu penerus bangsa gitu. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tawuran di Jawa Barat? Tidak ada. Alhamdulillah saya turun ini, saya dari Kalimantan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Betul bahwasanya Kang Dedi KDM ini Bapak Aing bahasa di medsos. Saya akan dukung terus dan kami doakan semoga Pak Dedi Mulyadi, Haji Ade Haji Hasan, Hade Pisan. Ya, terima kasih. Nanti. Oh iya, gimana? Saya begini. Ya. Begini, bagaimana fenomena KDM di Kalimantan itu? Apakah di sana itu dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari medsos ke medsos, terus membicarakan KDM atau bagaimana? Ya. Di sana seperti apa itu? Ya, untuk di Kalimantan memang kita melihat secara sosial di media sosial benar-benar bahwasanya itu untuk memacu orang tua juga dan sekitaran wilayah bahwasanya motivasi Kang Dedi itu sangat-sangat berarti untuk anak bangsa. Anak bangsa ya. Ya, karena apa? Kita jangan terbuai dengan waktu demi waktu, harus benar-benar memantau anak-anak kita. Bahwasanya kan sekarang marak geng-gengan dengan pergaulan bebas. Ya begitulah pemuda-pemudi zaman sekarang ini. Untuk regenerasi memang harus kita pupuk untuk menuju Indonesia Mas. Ya, sekarang kan KDM itu ada program yang sudah kita tahu bersama, yaitu menggiring anak dalam kurung ya. Anak itu ada kelainan akhlak ke barak TNI, gitu kan. Di satu sisi mayoritas banyak sekali positifnya. Kita lihat di medsos dan buktinya juga. Betul. Ada anak yang tadinya membangkang sama orang tua, yang tadinya mereka itu melawan sama orang tua, main HP terus, kadang-kadang tawuran. Sekarang itu di Jawa Barat sudah tidak ada. Gimana tanggapannya? Itu sangat-sangat membantu untuk akhlak dan adab. Bahwasanya zaman sekarang ini nggak yang di atas, nggak jatiluhur, seperti Cirata jatiluhur, rata-rata nu di luhur, tidak pernah selalu memberikan bimbingan terhadap akhlak pada generasi, ya kedisiplinan generasi. Dengan adanya KDM Bapak Aing yang ada di medsos itu, saya sangat-sangat terpacu dan motivasi untuk diberikan dukungan oleh KDM bahwasanya generasi ini memang harus dididik dengan akhlak dan adab. Karena apa? Kebanyakan yang di luhur sama di tempat DPR. Ada yang lagi berpidato tapi mana itu tolong kita Itu harus dibawa diarah ke. Iya, itu sebagai pimpinan, sebagai politik juga harus bisa kita memberikan dukungan support bahwasanya di tanah negara Republik Indonesia ini harus penuh dengan didikan akhlak. Kedisiplinan itu awal modal utama. Pantesan ya KDM itu menggiring anak, melatih tanggung jawab, melatih kedisiplinan, melatih panut sama orang tua. Tapi hasilnya positif sekarang ya. Positif, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti di Kalimantan ramai itu ya? Di Kalimantan ramai karena motivasi Kang Dedi ini sangat-sangat manfaat untuk orang tua dan untuk didikan anak-anak juga. Karena yaitu peribahasa
di mana bumi kita pijak, langit dijunjung. Itu sebagian dari akhlak dan ucapan. Karena kita yang berbicara dengan raga kita, disitulah kita menanti keselamatan dunia yang akhirat. Begitu. Luar biasa. Baik sahabat semuanya, luar biasa sekali. Itulah Bang Jai dari apa namanya? Tanjung Selor, Kesultanan Bulungan, saya Kalimantan Utara. Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Betul. Salam buat saudara-saudara di Kalimantan. Oh, Nyampe di Jawa Barat gitu. iya. Halo untuk semua saudara-saudara di Kaltara. Saya sudah nyampe di Jawa Barat dan alhamdulillah dengan kedatangan saya dengan keadaan sehat walafiat bisa silaturahmi dengan Pak Ustadz Miftah dan Haji Irwan. Begitu saudara-saudara. Saya di sini termotivasi bahwasanya saya turun dari Kaltara ke Jawa Barat ini untuk melihat langsung di wilayah Jawa Barat yang dipimpin sekarang oleh gubernur yang bernama Bapak Aing KDM, Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya turun ke lapangan ini benar-benar di Jawa Barat tidak ada satupun di jam sekolah anak-anak berkeliaran. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya dukung penuh untuk KDM membimbing generasi untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Itulah apa yang disampaikan Bang Jai ya. Ini dari orang Kalimantan, ini jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Jawa Barat. Beliau ingin membuktikan bukan saja hanya melihat di medsos, bukan saja melihat di YouTube, tapi ternyata beliau sengaja keliling sampai nyewa Grab itu 2 hari 2 malam itu dia keliling Jawa Barat, pengen tahu di waktu sekolah dia datang ke tempat-tempat yang dekat sekolah yang biasa anak-anak itu mabal atau bolos, ternyata sudah tidak ada ya Bang Jaya. Ya, betul. Terus kemudian malam-malam beliau keliling di daerah-daerah yang rawan dulunya banyak sekali yang namanya tawuran, geng-geng motor. Ternyata beliau sampaikan kepada kami bahwa kok di sini sepi ya, nggak ada tawuran kayak begitu. Jadi artinya beliau melihat dengan mata kepala sendiri bahwa program KDM itu sudah merata ya. Walaupun baru beberapa bulan, belum genap 1 tahun beliau menjabat sebagai gubernur. Tapi apa yang dirasakan oleh seluruh rakyat yang ada di Jawa Barat, beliau melihat langsung ya situasi dan kondisi yang ada di Jawa Barat. Begitu sahabat semuanya. Baiklah, kali ini bukan saja dari Kalimantan yang datang ke tempat kita, yaitu dari Jawa Barat juga ini yang namanya orang tetangga ya. Beliau dari Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga sengaja datang ke sini hanya ingin menyampaikan kebanggaan dia tersendiri dengan program-program KDM. Silahkan Bang Irwan. Siap, terima kasih. Alhamdulillah Ki Anom, saya sudah ketemu sama Bang Jai dari Kalimantan Utara. Salam silaturahmi, semoga selalu terhubung. Kontak batin ya, kontak batin. Siap. Kebetulan Bang Jai, saya pakai baju PSSP ya, Paguyuban Seniman Seniwati Pasundan. Jadi sahabat semuanya, beliau adalah salah satu pegiat budaya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu beliau bergabung di PSSP Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi apa itu PSSP? Yaitu Paguyuban apa? Paguyuban Seniman Seniwati Pasundan. Paguyuban Seniman Seniwati Pasundan. Di satu sisi beliau menyampaikan rasa bangganya terhadap program-program KDM terkait masalah budaya dan seni. Nah, beliau akan menyampaikan rasa penasaran beliau terkait masalah budaya. Katanya sebelum kita bikin video ini, beliau sampaikan, Ki Anom, saya sangatlah bangga dan saya bersyukur sekali kepada Allah. Sekian puluh tahun saya mendambakan pemimpin yang peduli terhadap para pegiat seni dan budaya. Ternyata doa saya dikabulkan di tahun 2024-25 ini. Kami dianugerahi pemimpin yang pro terhadap
seni dan budaya. Bukan kepada seni dan budaya saja, tetapi kepada sektor-sektor yang lain sangat merata sekali kebijakannya. Bahkan beliau menyampaikan rasa bangganya ketika ada bansos dari sebuah pondok pesantren, yang hanya satu pondok pesantren saja yang dapat bansos, itu kurang lebih sekitar 35-40 miliar kurang lebih. Tahun ini itu aja yang dapat, tahun ini itu aja yang dapat. Tapi beliau menyampaikan kepada kami sebelum kita bikin video ini, rasa terharu dan bangga ketika program bansos di stop dulu, bahkan diatur regulasinya oleh pemimpin kita Jawa Barat itu. Makanya beliau akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Silakan. Siap, terima kasih Kang Anom. Saya merasa bangga ketika Jawa Barat di periode ini untuk gubernur, alhamdulillah kita dipimpin oleh budayawan sejati, ya Nom, yaitu Bapak Aing KDM Kang Deddy Mulyadi. Dan alhamdulillah KDM sukses dalam hal ini menjaga budaya tataran Pasundan, semuanya, semua dirangkul, ya Nom, baik dari level bawah sampai level atas. Bahkan ciri khasnya itu pakai pangsip, pakai baju putih, terus apa namanya itu? Ikat putih. Itu kan lambang Jawa Barat kan ya. Gitu. Dan alhamdulillah juga di sini saya menyampaikan rasa berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa, yang sangat tidak bisa dibicarakan secara mendetail, khususnya kami para budayawan di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, umumnya di Priangan Timur ya. PSSP ini membawahi seniman, para seniman dan seniwati di jajaran Pasundan, dan menjadi wadah para budayawan seniman di sini untuk berekspresi di wadah tersebut gitu kan. Dan salah satu yang jadi tolak ukurnya itu Kang Deddy menjadi contoh figur yang sangat luar biasa untuk Jawa Barat ini. Berarti dengan adanya Kang Deddy Mulyadi ini, besar kemungkinan yang namanya budayawan, pelaku budaya, terus kemudian pegiat seni itu akan terangkat marwahnya ya. Terangkat marwahnya, betul, sangat luar biasa itu. Jadi memang sahabat semuanya, seniman seniwati di Jawa Barat ini memang sudah tidak terhitung lagi, sudah banyak sekali ya. Dari mulai jenis-jenis, berbagai jenis musik, kesenian yang ada di Jawa Barat itu sudah tak terhitung ya. Sudah tak terhitung. Dari mulai jaipongan, angklung, terus kemudian apa namanya, terus calung ya, terus kemudian kecapian, wah banyak sekali ya di Jawa Barat. Betul. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya Bapak Aing ini, seni budaya di daerah Jawa Barat, bukan saja Jawa Barat sih, tapi di luar Jawa Barat, di Indonesia lah ya. Mudah-mudahan ini program KDM ini membuat sebuah inspirasi untuk gubernur-gubernur yang lain, supaya bisa lebih mengangkat lagi budaya ya. Itu. Betul sekali. Terus pesan apa yang akan disampaikan sama Kang Deddy Mulyadi? Jadilah sosok pemimpin yang sampai saat ini, jadilah diri sendiri Kang Deddy, jadilah budayawan sejati, jadilah pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan para gubernur di Indonesia lainnya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang disampaikan Pak Bang Jai? Ya, betul. Salam hormat buat Gubernur Jawa Barat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Nah, begitu sahabat semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah berbagi cerita, cuman tidak kedatangan. Iya, alhamdulillah kedatangan. Tidak apa namanya ya, tidak pernah istiqomah. Kalau lagi live atau bikin video segala macam, sudah dipastikan pasti
minggat. Ya, ini namanya Sudah minggat, datang lagi Iya, kan gitu. jelangkung. Bikin ruwet di video saja. Begitu sahabat semuanya, alhamdulillah beliau sudah kembali dengan selamat ya. Karena barusan beliau ada telepon. Jadi sahabat semuanya, itulah obrolan kami. Terutama ya saya terima kasih kepada Bang Jai ya, sudah ada di Jawa Barat. Beliau sebelum kita bikin video ini menyampaikan kepada saya, Kianom, betulkah di Jawa Barat ini Deddy Mulyadi itu membuat kebijakan yang terasa langsung ke masyarakat? Makanya dia tidak langsung ke Lembur Pakuan, ke tempatnya Kang Deddy, tapi langsung ke lapangan, ngontrol. Saya bilang, ngapain kamu, bukan sini orang sini kok, ngapain pakai kontrol-kontrol? Terus apa yang disampaikan beliau? Beliau bilang bahwa saya tidak mau hanya cerita dari medsos, tapi saya pengen bukti nyata di lapangan. Oh, keliling 2 hari 2 malam dia sewa Grab segala macam. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah dari pimpinan pondok pesantren sudah kembali dengan selamat ya. Kita minta tanggapan beliau terkait masalah program Kang Deddy Mulyadi. Dari sisi apa namanya digiringnya anak yang notabene ada kelakuan khusus ke barak TNI. Bagaimana pendapat daripada yang namanya pimpinan pondok pesantren? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di Saung IMB, Saung Tawakal, dan membicarakan tentang perjalanan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi yang alhamdulillah sampai hari ini eksis terus memperjuangkan nilai-nilai luhur daripada Pasundan, yang alhamdulillah programnya itu menggiring anak-anak yang nakal ke barak militer. Ya, betul. Kalau menurut saya alhamdulillah. Jadi tugas para kiai dan para ulama itu ada sedikit terhandle dalam Sisi membangun karakter ya. dalam sistem membangun karakter tentang akhlak gitu. Betul. Ya alhamdulillah. Jadi tugasnya semakin ringan. Gitu. Terus berjuang Kang Deddy, ulah sieun lah, tenang aya aing. Ya ya. Aya aing, tenang. Biasa. Tak gitu. Pesan terakhir. Langsung ini jamnya udah mau. Pesan terakhir untuk Kang Deddy Mulyadi, terus berjuang. Terus. Insya Allah rakyat Jawa Barat mendukung sepenuhnya ke Bapak Aing. Mangga, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pesan untuk Gubernur Kaltara, Pak Pawaliwang. Alhamdulillah Pak Pawaliwang, kami sudah ada di Jawa Barat untuk bersilaturahmi dengan Kianom. Jadi untuk Bapak Aing, cirata jatiluhur, nuduluhur kudu benar-benar melihat ke bawah. Karena yang di bawah sering melihat ke atas, tapi yang di atas tidak pernah melihat ke bawah. Jadi dengan program Kang Deddy Mulyadi, sehat walafiat, jak-jak terus, kami dukung dengan doa semua seluruh Indonesia. Terima kasih. Haji Hasan. Hade pisan. Baik sahabat semuanya, terima kasih banyak ya telah mengikuti kita. Kita tidak penasaran lagi, sekarang ada tamu dari Kalimantan, ternyata hanya sekedar ingin membuktikan kinerja di lapangan hasil daripada kebijakan yang namanya Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing ya. Terus kemudian beliau dari pegiat seni dan budaya pun sama penyampaiannya, bahwa beliau merasa kagum dan merasa bersyukur punya gubernur yang sangat peduli terhadap seni dan budaya. Begitu juga dari pimpinan pondok pesantren merasa terbantu dengan adanya program Barak TNI ini, merasa ringan ya untuk membentuk sebuah karakter anak didik kita, jadi dari karakter bandel menjadi karakter manut terhadap orang tua. Bahkan memang itu sangat positif sekali. Semoga program Kang Deddy Mulyadi, gebrakan Kang Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat lebih istimewa lagi, semakin terasa ya di di masyarakat bawah khususnya. Kalau di masyarakat atas yang tadi teh cirata jatiluhur, anu rata-rata menuju luhur we ngerenah gitu kan. Ya, betul. Di tiap ini pakai
hanya sekedar di atas meja di ruangan AC, terus kemudian reses ke sana, reses ke ini, melor terus ya kan. Terus kemudian ya kalau ada paripurna hanya mengambilkan uang rakyat sajalah seperti itu. Baik sahabat-sahabatnya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih ya. Terima kasih ya.